Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Horor, channel yang menceritakan kisah horor, misteri, dan legenda. Episode kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Istriku Bukan Manusia. Langsung saja kita dengar kisah lengkapnya. Setelah 3 bulan aku meninggalkan rumah ini, akhirnya hari ini aku kembali. Aku meninggalkan istri yang baru saja kunikahi 3 bulan lalu. Demi tanggung jawab pada pekerjaan, aku terpaksa meninggalkan istriku, Ratih. Selepas mengucap ijab kabul, aku diharuskan menangani penyakit langka di sebuah desa terpencil yang tidak memungkinkan aku membawa serta Ratih. Bekerja sebagai dokter, aku harus siap ditugaskan di mana saja dan harus siap dalam kondisi apapun. Assalamualaikum dek, mas pulang. Ratih. Kenapa Ratih tak kunjung membuka pintu? Sudah hampir 10 menit aku menunggu. Mungkin Ratih sudah tidur, ini sudah jam 10 malam, gumamku lirih. Aku sengaja tidak memberi kabar padanya kalau hari ini aku pulang. Rencananya aku ingin membuat kejutan. Namun, karena ada sedikit kendala, pekerjaanku tertunda hingga aku tiba di rumah larut malam begini. Ceklek, aku tersenyum mendengar suara kenop pintu yang dibuka. Ratih berjalan dengan tatapan kosong, menyambut kedatanganku pun tidak. Setelah membuka pintu, Ratih kembali masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayang, kenapa mas dicuekin? Tanyaku sambil menyeret koper masuk ke dalam rumah. Ratih masih saja bungkam. Aku menutup pintu dan mengejarnya masuk ke dalam kamar. Tampak Ratih duduk sembari menundukkan wajahnya. Kakinya menjuntai ke lantai. Sesekali ia mengayunkan kakinya sambil bersenandung kecil. Sayang, kamu marah ya karena mas tidak memberi kabar kalau mas pulang? Tanyaku sambil bersimpu di hadapannya. Diam. Ratih tidak menoleh apalagi menjawab. Maafin mas ya, selama 3 bulan ini mas mengabaikanmu. Mas janji akan membawamu bulan madu ke tempat yang kau inginkan. Aku menggenggam tangannya, mencoba menembus rasa bersalahku karena telah mengecewakannya. Ratih memang ingin sekali berbulan madu, tapi harus tertunda karena pekerjaanku. Walaupun ini bukan kemauanku, tapi tetap saja aku harus mengalah. Hei, kamu kenapa diam? Kali ini aku duduk di sampingnya, menangkup wajahnya yang tadinya menunduk. Apa ini? Wajahnya Ratih sangat pucat. Apa dia sakit? Kamu sakit ya? Kenapa tidak memberi kabar? Tidak mas, aku hanya kurang tidur, jawabnya dengan suara lemah. Maafkan mas ya, karena mas kamu jadi bangun. Ya sudah, kamu istirahat lagi aja, mas mau bersih-bersih dulu. Aku mengecup kening istriku, wajah pucat serta mata yang tampak menghitam. Oh sayangku, hatiku sakit melihat keadaan wanita yang berstatus istriku ini. Aku sudah berjanji pada Tuhanku kalau aku akan menjaganya, tapi secara tidak langsung aku menyakitinya. Tanpa menjawab lagi, Ratih berbaring di atas tempat tidur dan membelakangiku. Aku membenahi selimut sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Mas, tolong mas, tolong aku. Aku mengatur nafas. Keringat bercucuran membasahi wajahku. Aku melirik Ratih yang masih tidur pulas di sampingku. Mimpi itu terasa sangat nyata, di mana Ratih merintih kesakitan di dalam sebuah rumah. Tangannya melambai meminta pertolongan. Aku mencoba meraihnya, namun tak sampai. Mungkin karena aku terlalu memikirkan Ratih, rasa bersalahku padanya membuatku terbawa hingga ke alam mimpi. Maafkan aku sayang, aku janji akan menebus kesalahanku.
Gumamku sambil membelai wajah istriku. Kenapa wajahnya sangat dingin? Aku membenahi selimut yang sedikit berantakan, memeluk tubuhnya guna memberi rasa hangat. Cuaca di desa ini memang sejuk, apalagi tengah malam seperti ini. Memejamkan mata berkali-kali, tapi rasa kantukku sudah hilang. Mimpi itu terus teringat olehku. Melihat jam dinding, sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Udara yang dingin membuat perutku keroncongan minta diisi. Karena tidak tega mengganggu tidur Ratih, aku memutuskan mencari makanan di dapur. Aku akan memasak semangkuk mie instan. Setidaknya itu bisa mengganjal perutku sampai pagi nanti. Baru membuka pintu kamar, angin cukup kencang menerpa wajahku. Ah, pantas saja anginnya kencang. Ternyata jendelanya tidak ditutup, gumamku. Aku menuju jendela dan menutupnya. Hembusan angin malam menusuk hingga ke tulang. Selesai menutup jendela, aku melanjutkan langkah menuju dapur. Tapi aku dikagetkan dengan kehadiran Ratih yang menyiapkan makanan di dapur. "Loh dek, kamu kenapa bangun? Istirahat saja biar mas yang masak," ucapku. "Kamu duduk saja mas, ini tugasku," jawabnya tanpa menoleh. "Kamu masih sakit, istirahat saja ya." Aku merebut spatula dari tangannya, tapi Ratih menepisnya. "Kamu duduk saja mas, ini tugasku," ucap Ratih sama seperti jawabannya tadi. Tidak ingin berdebat, aku hanya pasrah dan duduk di kursi meja makan. "Ini mas, lain kali kalau kamu lapar, minta bantuanku. Aku ini istrimu, itu pun kalau kau masih menganggapku sebagai istri," ucap Ratih. Ucapan itu bagaikan sindiran keras bagiku. Setelah mengatakan hal itu, dia kembali masuk ke dalam kamar. Mencium aroma mie instan yang sangat menggoda, aku pun langsung melahapnya. Alhamdulillah, perut kenyang, kantuk pun datang. Setelah selesai menyantap makanan, aku kembali ke kamar melanjutkan tidurku yang tertunda. Cahaya matahari menyinari wajahku yang masih berada di dalam selimut. Karena mimpi yang membuatku terjaga, aku jadi kesiangan bangun pagi ini. Meraba bagian samping, dingin, menandakan kalau Ratih sudah bangun sejak tadi pagi. Aku melirik jam dinding, oh astaga, sudah menunjukkan pukul 10 siang. Aku bergegas menuju kamar mandi, hanya mencuci wajah dan sikat gigi. Kemana Ratih? Kenapa dia tidak membangunkanku? "Sudah bangun mas?" tanya Ratih. Saat aku keluar dari kamar mandi, Ratih sudah berada di kamar dan membersihkan tempat tidur. "Maaf ya, mas telat bangun. Lagian, kenapa kamu gak bangunin?" tanyaku. Aku memeluk tubuh istriku dari belakang. Dari tadi malam, aku menahan tidak mengganggunya karena melihat kondisi Ratih yang kurang enak badan. "Kamu pasti capek mas, baru pulang dari luar kota. Makanya aku tidak mengganggu waktu istirahatmu," ucapnya sambil sembari tersenyum. Tangannya menggenggam tanganku yang masih berada di pinggangnya. "Kamu masih marah ya sama mas? Mas benar-benar minta maaf. Setelah ini kita akan melanjutkan bulan madu yang sempat tertunda," bisikku di telinganya. Ratih tampak merasa gelih akibat hembusan nafasku yang menyapu bagian tengkuknya. "Mas, geli tahu. Mending kamu sarapan dulu. Aku sudah menyiapkan di atas meja makan," ucap Ratih. "Gak mau. Mas mau makan kamu aja," jawabku dengan manja. "Mas, makan dulu dong. Nanti kamu gak ada tenaga kalau gak makan," ucap Ratih sembari mengedipkan matanya yang genit. "Mas masih kenyang makan mie tadi malam," rengekku. "Mie? Kamu masak sendiri mas, kenapa gak bangunin aku?" ucap Ratih. Perlahan, aku melepas pelukanku, menatap wajah Ratih dengan serius. Dia bilang apa?
Aku masak mie sendiri. Padahal jelas-jelas dia yang memasak. Untuk memasak mie itu pun walaupun aku melarangnya. Ada apa mas? Kok liatin aku gitu banget? Tanyanya. Ia masih fokus mengganti spray dengan sarung bantal. Kamu lupa dek, kan kamu yang masak nih buat mas tadi malam, ucapku. Tatapanku tidak berpaling darinya. Mendengar pertanyaanku, Rati menghentikan kegiatannya dan menatapku dengan wajah serius. Oh iya mas, aku lupa. Mungkin karena tadi malam kepalaku masih pusing, jadi aku lupa, ucap Rati. Apakah sekarang kondisi kamu sudah baikan? Nanti mas berikan obat ya, ucapku. Tidak mas, aku sudah baikan. Lebih baik kamu makan dulu, perlu aku temani, ucapnya dengan hanya menggeleng. Kebiasaanku menikmati sarapan pagi di depan teras sambil membaca koran. Pak Bima sudah kembali, sapa Bu Nina tetanggaku. Iya Bu Nina, saya baru pulang tadi malam, jawabku sambil tersenyum ramah. Memang beginilah aku, orang yang selalu ramah pada siapapun. Apakah Rati berada di rumah Pak? Sudah 2 bulan terakhir Rati jarang kelihatan, ucap Bu Nina. Apa maksudnya? Rati ada di dalam kok Bu, dan selama ini dia selalu di rumah, ucapku. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, ucap Bu Nina. Apa yang ia lihat setelah melihat ke dalam rumah Bu Nina seperti ketakutan begitu. Aku melihat arah pandangan Bu Nina yang menuju pintu. Rati datang dengan membawa kopi. Kenapa Bu Nina ketakutan kalau hanya melihat kedatangan Rati? Aneh, gumamku lirih. Namun ternyata masih didengar oleh Rati. Biarkan saja mas, mungkin dia ada urusan lain, ucap Rati. Bu Nina mengatakan kalau selama 2 bulan ini kamu jarang di rumah. Apa itu benar? Aku melayangkan pertanyaan pada Rati yang kini duduk di kursi sebelahku. Itu tidak benar mas, aku selalu berada di rumah. Memang aku jarang keluar rumah, makanya orang-orang beranggapan kalau aku tidak sedang berada di rumah, jawab Rati. Oh gitu, ucapku sembari meraih secangkir kopi yang baru saja dibawakan oleh Rati. Oh ya dek, hari ini kita ke rumah ibu ya, kamu siap-siap dulu geh, pintaku pada Rati. Rumah orang tuaku berada di desa sebelah, hanya berjarak sekitar 5 km, tapi jalan yang ditempuh adalah hutan rimba. Aku tidak ikut mas, kamu saja, ucap Rati. Bagiku, hal yang wajar kalau Rati menolak, karena dari dulu Rati memang membatasi hubungan dengan orang tuaku. Bukan tanpa sebab, orang tuaku yang menantang hubunganku dengan Rati. Apapun yang dilakukan oleh Rati akan selalu salah di mata orang tuaku. Tapi, aku akan selalu berusaha semampuku untuk membuat hubungan mereka akur, layaknya hubungan menantu dan mertua pada umumnya. Kamu kan sudah janji dek mau mendekati ibu dan mengambil hatinya. Mas mengerti perasaan kamu, tapi mas mohon kali ini saja ya. Mas akan selalu berada di sampingmu, ucapku mencoba membujuknya. Aku tidak mau mas, aku tidak mau, ucap Rati berteriak. Tatapan mata menyorot penuh amarah. Ada apa dengan Rati? Tidak biasanya dia seperti ini. Tatapan itu bukan tatapan istriku.